Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukronillah, amma ba'du. Yang terhormat guru kita semua, Bapak Kiai Haji A.T. Mushodiq Bahrum, yang saya cintai dan saya banggakan, rekan-rekan santriwan santriwati Pondok Pesantren Rodotul Muta'alimin Cilendek, Tasikmalaya. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa melanjutkan kembali bait-bait Jahar Maknun, yang insyaallah pada kesempatan ini 2 bait masih tentang musnad ilaih yang didahulukan. Selanjutnya, untuk mengawali kajian ini, mari kita baca baitnya sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atini timamin autamimin tafa'ulin tasisin autamimin insahaba musnadu harfa salbi idza kaya qadi umum salbi. Bismillahirrahmanirrahim. Wahatin sareng karna ngahinakeun, ihtimamin sareng karna ngareken penting, au tandimin atanapi karena darurat nadom, tafaulin sareng karena maksud tafaul, tahsisin sareng karena nangtukeun, au ta'mimin atanapi karena ngamaksud umum, insohaba upami ngabarengan, naon al musnadu musnad harfa salbi kana huruf nafi, kana huruf nafi, idzaka dina nalika na itu insohabal musnad yaktadi ngadorong naon takdim itu daka itu teh. Yaktadi ngadorong itu daka umum salbi kana umum dina nafina, Kana sakabeh dinapikeunana jang kitu teh. Kana sakabeh dinafikeunana. Nah, silahkan sama-sama.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u majidah amma ba'du. Santriwan dan santriwati yang kami cintai, berkat dan kudrat iradat Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bisa melanjutkan masalah musnad ilaih yang didahulukan, musnad yang diakhirkan. Kemarin 10 hari ke belakang telah menjelaskan ada 4 tujuan nuktah musnad ilaih yang didahulukan atau mubtada yang didahulukan. 1 asal apa? 1 asal. 2 taswifin diobarin. 3 taladud. Yang keempat tasrifin. 2 bait ini yang pertama hatin apa? Hatin. Musnad ilaih didahulukan. Tujuannya, nuktahnya, rahasianya, untuk menghinakan. Contohnya, musallamatu, kadabun. Musallamah adalah pendusta. Abu Lahab, aduwullah. Abu Jahal, aduwullah. Abu Jahal, musnad ilaih didahulukan. Musnadnya aduwullah. Tujuannya untuk menghinakan Abu Jahal. Musallamatu, musnad ilaih. Kadabun musnad. Tujuan musnad ilaih didahulukan. Untuk menghinakan musnad ilaih. Yang keenam, ihtimamin. Karena penting. Karena urgen. Musnad ilaih didahulukan. Musnad diakhirkan. Kholidun, qodimun. Kholid adalah datang. Musnad ilaih didahulukan. Tujuannya ihtimam. Karena penting. Musnad ilaih didahulukan. Yang ketujuh, tandimin. Karena darurat nadom. Darurat nadom ada 3. Pertama, darurat nadom secara wajan. Masalah ilmu arud. Darurat nadom. Contohnya, hasbi, bikol bika, sahidan ilayya, fil hawa, wal kolbu, ahsanu adilin, yustashadu. Ini bahar tawil. Di dalam ilmu arud. Ada 6 wajan. Mutafailun sekjang. Mutafailun. Mutafailun.
dibikin stop. Hasbi bika mutafailun sok. Bika syahidan mutafailun li fil hawa failun wal qalbu mutafailun lalu syahidin mutafailun yusasadu mutafailun. Hasbi bikol bika sok. Sahidan ilayya fil hawa. Cukupkanlah saksi kecintaanku kepadamu. Bikol bika dengan hatimu. Cukupkanlah saksi kecintaanku kepadamu dengan hatimu. Wal qalbu ahsanu adilin yustasadu. A'dalu Syahidun. Wal qalbu ahsanu adilin yustashadu. Hati adalah saksi yang paling adil untuk menyaksikan. Sok lakukan sekali lagi. Hasbi li fil hawa wal qalbu adalu syahidin yustashadu. Jadi kalau musnad ilaihnya hasbi tidak dilahulukan, pinceg wajah non bahar kamil. Musnad ilaih didahulukan karena darurat nadom secara wajan. Yang kedua darurat nadom secara kopiah. Artinya kopiah dorirot di ujung betnya. Contohnya layaguronaka siabunukiat Pahia bisobuni wal ma'u nadi patun tasbahul baidota tusbitul baidota laksana telur yang ruksak kama pasadat kosruha abyadu wal batinu jipatun layaguronaka jangan ketipu kamu siabunukiat dengan pakaian yang bersih pahya bisobuni bersih mah dengan sabun. Jangan ketipu dengan penampilan orang. Dengan pakaian yang bersih
Pakaian yang bersih karena dengan sabun. Wal ma'u nadipatun. Dan air yang bersih. Tusbitul baydota. Laksana telur yang ruksak. Kama pasadat kosruha abyadu. Seperti ruksak pecah kulitnya putih. Wal batinu jipatun. Dan di dalamnya bangkai. Atau cacing calang. Yang menjadi contoh di ujung bednya wal ma'u nadipatun. Di bawahnya wal batinu jipatun. Darurat kopiah. Darurat di ujung bednya. Wal ma'u nadipatun. Wal batinu jipatun. Yang ketiga darurat saja. Darurat ujung kalimahnya. Contohnya kultu. Saya berbicara. Jadi ceritanya gini, ada orang sudah lama tidak ketemu dengan kekasihnya. Kekasihnya teh kabur. Ini ti Cilenek kemana? Kalau murna balik tah. Tah ngomong wes sedih. Kultu, non cenah kultu teh ngomong. Sadu ngomong teh. Jelema anu kabogohna kabur non. Kultu. Saya berbicara. Matal waslu. Kapan bertemu? Ayuhal habibu. Wahai kekasih. Kekasih yang hilang. Ingin bertemu. Kultu. Berbicara saya. Matal waslu. Kapan bertemu? Ayuhal habibu. Wahai kekasih. Pakola. Maka berbicara orang yang hilang. La tajza. Jangan prihatin kamu. Jangan sedih kamu. Palwaslu. Qoribun. Sebentar lagi akan bertemu. Palwaslul qoribu. Sama dengan kalimat sebelumnya. Ayuhal habib. Palwaslu qorib. Habib qorib. Darurat saja. Kultu. Matal waslu. Ayuhal habibu. Pakola. La tajza. Palwaslu qoribun. Darurat nadom ada 3.
Satu darurat wajan. Kedua darurat kopiah. Yang ketiga darurat saja. Sok jang lagukeun jang. Bapak mah kurang bisa ngelaguna. Silakan sama-sama layak guronaka. Layaguronaka tiyabun uqiyat faya bisobuni wa ma'un nadifah tasbihul baydota lama fasadat khosruha abyadu wal batinu jifah. Yang ke-8 ya? 8 apa? Yang ke-8 musnad ilaih didahulukan karena tapaul. Tapaul namanya. Contohnya Saidun. Said itu adalah Pidarika di rumahmu. Saidun musnad ilaih. Pidarika musnad. Musnad ilaih didahulukan karena tapaul. Saidun. Pidarika. Said di rumahmu. Yang ke-9 tahsisin. Artinya tahsis insohiba al musnadu harpa salbi. Harap negatif. Harap napi. Mengandung makna tahsis. Syaratnya musnad ilaih memakai napi. Contohnya ma'ana. Tidaklah saya. Kultu. Berbicara saya. Hada kepada kalimah ini. Ana. Musnad ilaih. Didahului oleh ma. Atau huruf salam. Musnad ilaih ditentukan untuk musnad. Ma'ana. Tidaklah saya. Kultu. Berbicara saya. Hada kepada kalimah ini. Sama dengan lam akul. Saya tidak berbicara. Yang ke-9 musnad ilaih didahulukan karena mengandung mana tahsis. Artinya takmim. Menafikan keseluruhannya. Rumusnya apabila lapad kulun didopatkan kepada musnad ilaih, musnadnya dari fiil memakai napi. Contohnya kullu insanin lam yakum. Seluruh manusia tidak berdiri.
Kullu insanin musnad ilaih lam yakum musnad. Musnadnya memakai napi. Untuk menafikan keseluruhannya. Kullu insanin lam yakun. Sok jang simpulkeun lah terus capek Bapak. Kesimpulannya terkait tujuan atau makna yang dimiliki ketika musnad ilaih itu didahulukan. Di dalam pertemuan sebelumnya telah disampaikan 4 makna atau 4 tujuan. Yang pertama asal, yang kedua tasywifin li khabarin, yang ketiga taladud, yang keempat tasyrif. Nah, yang kelima yaitu hatin atau karena menghinakan. Contoh tadi Abu Jahlin kadzabun, Musailamah kadzabun, kan. Mendahulukan musnad ilaih di situ dengan tujuan menghinakan musnad ilaih. Yang keenam yaitu ihtimam, menganggap penting ketika musnad ilaih didahulukan. Contoh tadi Khalidun qaimun. Musnad ilaih la pada Khalidun didahulukan, tujuannya adalah menganggap penting kepada Khalid. Yang ketujuh, musnad ilaih didahulukan itu karena tandim atau darurat nadom. Darurat nadom di sini ada 3. Yang pertama darurat secara wazan. Contoh tadi dalam syair Bahar Kamil, mutafa'ilun, hasbi biqol bika syahidan li fil hawa wal qalbu a dalu syahidin yustaz hadu. Musnad ilaih la pada hasbi itu didahulukan karena kalau diakhirkan akan merusak secara wazan. Jadi wazan mutafa'ilun akan rusak ketika musnad ilaihnya itu tidak didahulukan. Makanya didahulukan supaya pas dengan wazan. Yang kedua, darurat nadom secara qafiyah. Qafiyah itu akhir atau ujung dari bait. Contoh tadi la yagurannaka thiyabun nuqiyat fahiya bisobuni wal ma'u nadifah tusbihul baydu ta'lama fasadat qasruha abyadu wal batinu jifah. Yang menjadi ujung atau akhir dari bait tersebut adalah wal ma'u nadifah, ujungnya nadifah. Kemudian bait yang kedua ujungnya wal batinu jifah. Kan cocok, sama-sama berima fah. Ketika dibalik musnad ilaihnya itu tidak didahulukan, dibaca misal wajifatun al batin, maka tidak pas. Kalau bait pertama fah, ke bait kedua tin, itu kan tidak pas. Jadi supaya pas musnad ilaihnya didahulukan, menjaga darurat nadom dalam segi qafiyah. Yang ketiga darurat nadom dari segi saja. Kalau saja itu akhir dari nasar, ujung nasar. Contohnya tadi matal waslu ayyuhal habib faqala la tajza fal waslu qorib. Habib qorib sama, supaya ujungnya sama. Tapi kalau dibalik misalkan faqoribun al waslu, kan ujungnya enggak sama. Nah itu supaya sama, jadi musnad ilaihnya didahulukan. Ini nomor ke-7 itu musnad ilaih didahulukan memiliki tujuan untuk karena darurat nadom. Yang ke-8, musnad ilaih didahulukan itu karena maksud tafaul. Tafaul supaya tertulari. Contohnya tadi Sa'dun fi darika, ada Sa'ad di rumahmu. Yang menjadi musnad ilaih didahulukan diambil dari kata Sa'ad. Sa'ad itu kan bahagia, maksudnya supaya yang ada di rumah itu mendapatkan kebahagiaan, supaya tertulari dengan musnad ilaih yang didahulukan itu. Nah, yang ke-9 adalah tahsis.
Musnad ilaih didahulukan memiliki makna tahsis atau menentukan, mengkhususkan. Nah ini ada ketentuan. Ketentuannya yaitu insohabal musnadu harfa salbi, ketika ya musnad ilaih yang didahulukan memiliki makna tahsis itu ketika musnad ilaihnya didahului huruf nafi dan musnadnya terbuat dari fi'il. Musnad ilaihnya didahului nafi, musnadnya terbuat dari fi'il. Contohnya ma ana qultu hadza, tidaklah aku mengatakan itu misalkan. Nah, yang menjadi musnad ilaih lapad ana itu didahului oleh ma nafi, kemudian musnadnya lapad qultu terbuat dari fi'il. Maka ketika posisinya seperti itu, musnad ilaih didahulukannya itu maka memiliki makna tahsis. Yang terakhir yang ke-10 yaitu memiliki makna ta'mim. Ta'mim mengumumkan nafinya secara keseluruhan. Contohnya tadi ini juga ada ketentuan musnad ilaih didahulukan dan memiliki makna ta'mim atau diumumkan secara nafinya, yaitu ketentuannya ketika lapad kulun diidofatkan kepada musnad ilaih. Jadi musnad ilaih menjadi mudhof ilaih dan kulunnya menjadi mudhof, serta musnadnya dibarengi dengan huruf nafi. Musnadnya memakai huruf nafi. Contoh, kullu insanin lam yakum. Musnad ilaihnya adalah lapad insan, memakai mudhof kulun. Jadi kulun diidofatkan kepada musnad ilaih lapad insan. Kemudian musnadnya lapad yakum, yakumu, tapi memakai nafi, jadi lam yakum. Nah, maka ketika posisinya seperti itu, musnad ilaih yang didahulukan memiliki makna ta'mim, alias nafi'nya itu umum secara keseluruhan. Semua manusia tidak berdiri, semua tanpa terkecuali. Nah, itulah musnad ilaih yang didahulukan memiliki makna yang 10 atau tujuannya itu 10. Cukup. Alhamdulillah untuk pembahasan 2 bait musnad ilaih yang didahulukan yang nyambung dari bait yang kemarin yang 4 telah selesai. Mudah-mudahan kita semuanya bisa memahami dan bisa mempraktekannya. Kita doakan Bapak mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan zahir batin, dipanjangkan umurnya, ditambah-tambah barokah ilmunya. Amin ya rabbal alamin. Sebelum ditutup terakhir, mari kita baca baitnya yang tadi ya, yang 2 bait tadi sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wahatini timamin al-tandimi tafa'ulin al-tamimi insohabal musnadu harfa salbi idza kayak tadi umum masalbi. Yang mutafailun sama hasbi. Mutafailun 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 hasbi biqalbika syahidan fil hawa wal qalbu adalu syahidin yustashhadu. Layaguronaka tiyabunuqiyat fahya bisabuni wal ma'unam bifah tusbihul baydata lama fasadat qasruha abyadu wal batinun jifah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
subhanakallah. Subhanallah.